Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihan Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Thumma ila ruh musannif hadzal kitab al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wal Imam An-Nawawi al-Bantani al-Jawi. أن الله يعلي درجاتهما في الجنة وينفعنا ببركاتهما وأسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي طهر قلوبنا وأنفسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini dialah Allah yang memberikan kita kesehatan. Dialah Allah yang memampukan kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Dialah Allah, zat yang tidak pernah mengalami perubahan zaman, tidak mengalami perubahan masa, tapi kitalah yang berubah. Dialah Allah yang menjadikan kita untuk bisa berkumpul pada tempat ini, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Hari ini ibadah puasa yang ke-14. Tidak ada rasa terima kasih dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang memudahkan kita, dialah Allah yang memampukan kita. Maka kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam hendaknya senantiasa kita sampaikan, senantiasa terucap kapanpun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, tetap lidah kita basahi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkatnya Nabi, sebabnya Nabi kita dimudahkan, sebabnya Nabi kita mengenal Allah. Maka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah diantaranya senantiasa hendak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, mimbarnya Nabi itu punya 3 tangga. Di antara tangga itu Nabi berdoa setiap kali menapaki satu tangga. Di antara 3 tangga itu ada satu doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yang kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghifa anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alayya. Celaka bagi orang yang ketika nama Nabi Muhammad diucap, lidahnya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu senantiasalah kita menjadikan lidah kita ini untuk mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan pada hari ini kita ambil, kita kutip, kita nukil dari karya seorang imam besar namanya Imam Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Qawlu fi istinabil ma'asi. Ini bahasan tentang bagaimana kita bisa senantiasa memaksimalkan diri untuk menghindarkan diri kita dari maksiat. Sebab meninggalkan perkara maksiat ini huwal asyad, paling berat min fi'li ta'at, paling berat dibandingkan melakukan kewajiban ketaatan kepada Allah. Semua orang mampu melakukan ketaatan, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya Pak, kalau kita lihat ada orang mampu sholat, perintah Allah dikerjakan, tapi bersamaan dengan itu lidahnya mencaci orang. Bersamaan dengan itu ada hak orang yang masih dia ambil. Bersamaan dengan itu ada maksiat-maksiat yang masih dia kerjakan. Seumpamanya maksiat tidak menutup aurat. Ada banyak perempuan-perempuan yang mampu sholat, tapi selesai sholat kadang-kadang auratnya masih tidak sempurna. Maka Al-Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, i'lam anna lid-dini syatraini. Ketika seseorang ingin sempurna di dalam beragama, kita agama Islam, ingin sempurna beragama, maka penuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tarkul manahi, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah semaksimal mungkin. Tidak bisa harus bisa, tidak sempat harus sempat. Diusahakan betul untuk meninggalkan perkara yang namanya dilarang oleh Allah. Yang kedua syaratnya, fi'lut ta'at, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dua syarat ini coba kita perhatikan. Syarat yang pertama disebutkan tarkul manahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya ini menjadi poin utama, bahwasanya banyak orang bisa ibadah, tapi tidak semua orang bisa meninggalkan maksiat. Orang-orang yang mampu meninggalkan maksiat itu la yaqdiru alaihi illa siddiqun, kecuali dia termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran as-siddiqun. Siapa mereka as-siddiqun? Allah menjawab, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang siddiqin ini orang yang disandingkan dengan Nabi Muhammad, disandingkan dengan para nabi, disandingkan dengan para orang-orang yang mati berperang di jalan Allah, para syuhada, para orang-orang syahid. Kemudian disandingkan dengan orang soleh. Siapakah siddiqun di sini? Wa may yuti'illaha war rasul, dia yang taat kepada Allah, dia yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang siddiqun. Kalau baca kitab atau kita baca-baca buku, biasanya kalau bertemu kalimat siddiqun atau siddiqin, itu diterjemahkan tetap siddiqun, siddiqin. Nah, yang maknanya adalah siapakah golongan ini? Kata Allah dalam Al-Quran, walladzi jaa'a bihi wa saddaqa bih. Dalam kitab tafsir Jalalain disebut humul mu'minun. Siddiqun itu orang yang beriman kepada Allah, tidak akan bisa meninggalkan maksiat, tidak akan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kecuali dia yang beriman betul dengan Allah, dia yang beriman betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak akan bisa ditinggalkan. Maka bentuk kesempurnaan iman itu
bukan hanya mengerjakan yang wajib, bukan hanya mengerjakan perintah Allah, tapi juga menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini tergantung dengan hawa nafsu yang kita punya. Di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu, ada syahwat. Dua ini punya perbedaan. Hawa nafsu atau an-nafsu, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu condong kepada perbuatan buruk yang mengarah kepada semua perbuatan mungkar. Ini namanya nafsu. Orang-orang yang melampaui batas, nah ini namanya nafsu. Nafsunya selalu mengajak dia untuk melakukan perkara yang melampaui batas yang sudah dibatasi oleh Allah. Kemudian syahwat, dalam diri kita punya syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu yang berkaitan dengan perut, yang berkaitan dengan kemaluan. Kapan ada perbuatan yang mengarah kepada kemaluan, yang mengarah kepada enaknya perut untuk itu, maka disebutlah syahwat. Nah, di dalam diri kita ini punya nafsu, punya syahwat. Bagaimana cara menghilangkan nafsu dan syahwat ini? Ini yang paling penting, Pak. Sebab nafsu itu selalu condong untuk mengajak kita berbuat buruk. Ada seorang imam namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, punya karangan banyak, di antara karangannya Al-Minahus Saniyah. Beliau menyebutkan nafsu itu sifatnya buas. Nafsu itu memang betul-betul brutal. Sampai-sampai di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Arabi disebutkan satu cerita, tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ditanya, "Man anta?" Siapa engkau? Apa yang dia jawab? Aku, engkau, engkau. Tidak ada ucapan aku adalah hamba yang engkau ciptakan, aku adalah makhluk yang engkau ciptakan, sedangkan engkau yang menciptakan aku. Membangkang betul. Allah letakkan nafsu ini di tempat yang paling panas ribuan tahun. Setelah ribuan tahun dipanggil, siapa engkau, siapa aku? Dia jawab apa? Aku ya aku, engkau ya engkau. Kalau juang Palembang itu, Pak, tekak na'udzubillah. Lah dikeras ke cak budak itu kan, lah dikeras ke, lah digepuk, lah didedek, masih juga tidak nurut. Nah, ini sifatnya nafsu. Dipanaskan, Allah letakkan di dalam tempat yang namanya zamharirah, tempat yang dingin. Dikeras ke mungkin tidak baca, dilembutkan. Dipanggil, man anta, ana, anta, aku ya aku, engkau ya engkau. Tidak ada dia ucap, saya adalah makhluk yang kau ciptakan, sedangkan engkau Tuhan yang menciptakan aku. Dipanaskan, tidak juga mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Didinginkan, tidak mau juga mengakui Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana tata cara untuk menundukkan nafsu? Allah letakkan nafsu itu di tempat yang namanya lautan lapar, lautan haus. Tidak perlu waktu yang lama, ketika dia ditanya siapa engkau, siapa aku, barulah dia berucap, aku adalah yang engkau ciptakan, sedangkan engkau yang menciptakan aku. Di sini menunjukkan, di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, Al-Imam Ibnu Arabi, beliau menjelaskan semacam itu. Diterangkan sama beliau, tidak ada yang disebut tidak punya solusi dalam menghadapi sesuatu.
pendidikan seorang anak perlu siasat. Mendidik seorang anak, mendidik karakter kita sendiri, sifat kita sendiri, ada siasat, ada tata cara, ada strategi. Nah, hawa nafsu ini dipanaskan tidak mempan, didinginkan juga tidak mempan. Dengan apa dia tunduk? Dengan tidak diberi makan, dengan tidak diberi minum. Inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, nafsu itu bisa ditundukkan dengan dua cara. Cara yang pertama di dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah fi Syarhi Wasiyatil Mustafa. Ini kitab mensyarah atau menerangkan kitab yang isinya wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali menantunya. Disebutkan apa? Dua cara menundukkan hawa nafsu. Cara yang pertama dengan puasa. Maka alhamdulillah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa dalam 1 tahun, puasa yang wajib 1 bulan. Kemudian ada puasa yang terulang satu bulan, setiap bulan terulang. Ada yang terulang setiap tahun seperti puasa Ramadan. Ada yang terulang setiap pekan. Semua ini ditujukan untuk apa? Untuk menjadikan diri kita ini terdidik. Makanya di antara orang bilang kalau dulu itu ngaji, ayo ngaji. Kalau baca Quran, ayo ngaji. Kalau orang Jawa baca kitab kuning dibilang ngaji. Bahas fikih ngaji, bahas tasawuf ngaji. Ngaji itu apa? Rupanya ngaji itu mengatur jiwa. Jiwa kita ini perlu diatur. Jiwa kita ini perlu dididik. Kita ini punya ruh. Ruh inilah yang penting dibandingkan jasad. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi yang paling dekat dengan Nabi, yang berjuang kepada Nabi, dia bilang apa? Hadhil ajsad qafasut tuyur. Jasad kita ini Pak bagaikan sangkar burung. Kalau kita lihat antara burung dan sangkar, yang mahal sangkarnya atau burungnya? Pasti orang akan menjawab, yang mahal itu burungnya bukan sangkarnya. Mau diletakkan manapun burung yang mahal, walaupun sangkarnya jelek, sangkarnya tidak mahal, dia tetap bernilai. Dia tetap punya nilai dan harganya mahal. Begitulah dengan kita. Ruh kita ini mau di dalam tubuh seorang yang tidak tampan, mau di dalam seorang yang tidak punya pangkat, tidak punya harta, kalau dia bernilai, dia tetap akan bernilai. Siapa yang senantiasa mengatur jiwanya, mengatur nafsunya, maka dia pasti bernilai. Bernilai dia di mata Allah, mulia dia di mata Allah, mulia dia di hadapan manusia. Makanya dalam satu ungkapan hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupa kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat itu hati kita. Yang dimaksud dilihat hati ini kan ruhnya, bukan fisiknya. Teratur atau tidak, terdidik atau tidak. Mau kita rupanya tidak ganteng, mau rupanya buruk, mau kita tidak punya banyak uang, tapi yang penting kalau kita mau mendidik sifat karakter yang ada pada diri kita, pasti bernilai. Makanya puasa itu akan bisa dijalani oleh orang-orang dengan benar kecuali dia yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu kalau puasa, dia bertemu dengan rasa laparnya, bukan dia mengeluh, tapi dia senang. Setiap kali lidahnya merasakan kehausan, tetap dia merasa senang. Ini puasanya orang yang beriman kepada Allah, sebab dia punya tahu tujuan, sebab dia tahu manfaat. Beda dengan orang yang belum tahu dan belum benar-benar beriman kepada Allah. Puasanya datang, laparnya datang, ngeluh. Halang kelamu buko, azan asar ujungnya azan maghrib, azan zuhur ujungnya azan asar.
Kapan dengar azan? Karena bawaan puasa bingung, ini azan apa? Nah, orang yang beriman itu dia akan menikmati setiap apa ibadah yang dia lakukan walaupun penuh dengan kesengsaraan. Bukankah Nabi Muhammad SAW senantiasa menikmati berbagai macam cobaan dan ujian? Nabi kita itu hebat betul. Kalau mau berbicara tentang Nabi, bisa kita meneteskan air mata, bisa. Tidak akan habis. Nabi itu Pak tidak bisa memuji, Nabi tidak menghina. Kalau kita tidak ada yang kita bisa puji, kita hina. Makanya konsep akhlak yang paling baik itu di dalam bersosial, di dalam bermuamalah, ada sesuatu hal yang kita lihat tidak bisa kita puji atas perbuatannya, tidak kita bisa puji atas apa yang dia lakukan, paling tidak kita menghina dia. Tapi muncul apa? Motivasi. Nah, hari ini banyak orang yang mudah mengomentari. Dia tidak memuji, tapi dia menghina. Dia tidak memuji, tapi dia mencela. Kalau mau ikut Nabi tidak bisa memuji, jangan menghina. Yang kedua, dalam bersosial itu tidak bisa kita memberi hak kepada orang, jangan kita ambil haknya. Yang ketiga, tidak bisa kita menyenangkan, jangan menyusahkan. Kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya saudara, tidak bisa kita senangkan dia dengan harta, tidak juga bisa kita senangkan dia dengan akhlak kita. Paling tidak kita tidak menyusahkan dia. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada puncaknya Nabi itu fa'fu anhum. Orang berbuat buruk, Nabi balas baik, Nabi maafkan. Wastaghfir lahum. Bukan hanya dimaafkan Pak, dimintakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah berikan orang itu hidayah. Kepada orang yang jahat kepada Nabi. Apakah ada di Palembang ini yang kita pernah temui orang-orang yang dibalas, ya diperlakukan buruk, dia balas baik? Saya pernah menemukan ya seorang ustadz dari karangan Habib, ya rumahnya di 14 Ulu dekat pesantren Ar-Riyad. Dia itu Pak sedekah, dia niatkan untuk siapa? Saya niatkan sedekah saya untuk diri saya, untuk anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, plus saya niatkan sedekah ini untuk orang-orang yang jahat kepada saya, untuk orang yang membenci saya, untuk orang yang pernah menghina saya. Saya niatkan untuk itu. Ini memang betul-betul akhlak yang mesti kita benahi. Nah, puasa ini tidak lain tujuannya mendidik akhlak kita. Nah, caranya berpuasa agar bagaimana tunduk nafsu ini betul-betul merasa bahwa puasa yang kita lakukan ini bukan menjadikan kita punya beban, tapi menjadikan kita ini punya kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, cara menundukkan hawa nafsu itu dengan biqillatin naum, sedikit tidur. Maksudnya sedikit tidur bukan bergadang terus, bukan. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian semua senantiasa bangun di waktu malam, hidupkan malam-malam itu. Fa innahu da'bus solihin. Kenapa mesti begitu? Karena itu merupakan kegiatan, aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Wa qurbatun ila rabbikum, bangun malam itu dapat membuatkan dirimu bisa dekat kepada Allah. Wa maghfiratun lis-sayyi'at, kamu punya kesalahan, kesalahanmu Allah hapuskan. Kemudian apa lagi? Bisa untuk menghapuskan dosa yang ada pada diri kita.
Ini fungsinya membangun di waktu malam untuk menghidupkan malam itu. Makanya jangan pernah tinggal sholat tahajud, jangan pernah tinggal sholat malam. Apalagi kita punya kesempatan di bulan suci Ramadan, bisa bangun sebelum terbitnya fajar. Maka jangan gunakan waktu itu hanya untuk makan, untuk minum, mengisi perut, tapi gunakan yang pertama, sholat 2 rakaat. Apapun sholatnya, mau sholat tahajud boleh, mau sholat witir boleh, mau sholat apapun, yang penting sholat 2 rakaat. Lebih daripada 2 rakaat lebih bagus. Waktunya tidak sempat untuk sholat, paling tidak jangan pernah mengosongkan waktu itu dengan istighfar. Sebab orang yang istighfar di waktu sahur itu, Pak, kata Allah dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada golongan yang Allah mudahkan masuk surga. Orang kalau mau masuk surga hisab dulu, Pak. Semakin banyak dunia yang dia miliki, semakin lama hisabnya. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Sama kayak orang pergi ke Indomaret, pergi ke supermarket, semakin banyak barang yang dia ambil, semakin lama dia tertahan di kasir. Sama, semakin banyak sesuatu yang kita miliki di dunia ini, semakin lama hisabnya kita. Nah, agar bagaimana hisab ini ringan, hisab ini mudah, hitungannya cepat, dengan apa? Beristighfar di waktu sahur. Kata Allah dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam surga itu apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, maka ini mesti menjadi kebiasaan untuk kita. Hasilnya nanti akan kita lihat setelah Ramadan berlalu. Apakah masih tetap kita bisa bangun sebelum fajar? Kalau tidak bisa bangun sebelum fajar, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, tidak ada yang paling bisa menyulitkan seseorang untuk bisa bangun sebelum waktu fajar melainkan dosa yang dia lakukan. Jadi, Pak, kalau kita biasa bangun di waktu malam, tiba-tiba satu hari tidak bangun, pastikan introspeksi, adakah dosa yang saya lakukan hari ini? Baik kita sadari atau kita tidak sadari, pasti, sebab dosa menyebabkan orang sulit untuk bangun di waktu malam. Nah, maka oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam diri punya hawa nafsu yang bisa ditundukkan dengan 2 cara. Satu, caranya apa? Caranya dengan puasa. Yang kedua, caranya apa? Caranya dengan bangun malam, minta ampun kepada Allah, istighfar. Orang yang bangun di waktu malam tadi faedahnya satu, dekat dengan Allah. Yang kedua, kesalahannya dihapuskan. Yang ketiga, dosanya diampuni. Orang kan dulu pernah banyak bertanya di setiap majelis, Ustadz, masa lalu saya banyak sekali dosa, lalai sholat, bukan lalai sholat, saya zolim kepada orang. Bagaimana agar dosa saya yang terlalu banyak yang dirasa itu bisa dihapuskan oleh Allah? Tidak lain caranya, kata Nabi, wa atsbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Nabi yang langsung jawab, kalau ada keburukan yang kau buat, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau pagi ini seandainya ada keburukan yang kita lakukan, nanti siang tutup itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan itu dapat menutupi dosa-dosa kita. Nah, maka mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang mampu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, mampu melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi penutup dari pertemuan kita pada hari ini. Ada satu ungkapan yang menarik, kata Imam Ghazali. Di sini disebut, annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Ketika kita maksiat kepada Allah dengan anggota tubuh kita, pasti, Pak, orang maksiat itu pasti menggunakan anggota tubuh.
Tidak ada kecuali dengan anggota tubuh. Kalau pakai perantara pasti dengan anggota tubuh. Kalau membunuh walaupun dengan pisau pasti dengan anggota tubuh. Ya. Wa hiya ni'matun minallahi 'alaika. Anggota tubuh ini nikmat. Selain dia nikmat, wa amanatun, dia juga amanah, titipan yang dititipkan oleh Allah. Fasti'anatuka ala ma'siyatillah, mempergunakan nikmat Allah untuk perkara maksiat disebut apa? Ghayatul kufran, puncak kekufuran. Kufur dalam yang dimaksud adalah paling tidak bersyukurnya seseorang. Orang itu disebut orang yang paling tidak berterima kasih adalah saat dia menggunakan anggota tubuhnya yang merupakan nikmat untuk maksiat dengan Allah. Kemudian wa khiyanatuka fi amanatin ghayatut tughyan. Titipan ini kalau kita gunakan untuk maksiat, maka titipan ini akan ditanya oleh Allah, dan apa yang kita lakukan adalah bentuk melampaui batas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti semuanya akan menjadi saksi, terkhusus anggota tubuh kita. Maka betul-betul puasa ini harus menjadikan kita terdidik jiwa kita, berubah sifat kita, berubah kebiasaan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita tidak jauh dari Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anggota tubuh kita ini bisa tenang saat melakukan ibadah. Kalau saat melakukan ibadah tidak tenang, malulah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Sampai-sampai para sahabat itu dalam riwayat, kalau habis berperang dicabut setiap tusukan panah itu saat sholat, karena tenang. Kita mau mencapai derajat itu sulit, tapi paling tidak pikiran kita ini saat sholat tidak kemana-mana. Bagaimana cara fikir kita agar tidak kemana-mana saat sholat? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, persiapkan sebelum waktu sholat. Sebelum waktu sholat jangan bicara tentang dunia, jangan bicara tentang akhirat. Dunia tidak boleh, akhirat juga tidak boleh. Kalau mau sholat, pastikan sebelumnya sudah beristighfar, sebelumnya sudah mengingat dosa, sebelumnya sudah ingat mati, sebelumnya membayangkan mungkin ini sholat terakhir. Ini tip agar bagaimana sholat kita ini paling minimal tidak pikirannya kemana-mana. Mau seperti sahabat tidak bisa, mau seperti Nabi pun juga sama, tidak bisa. Paling tidak saat angkat takbir Allahu Akbar, pikirannya sudah ke kalimat Allah Maha Besar. Dialah yang membesarkan saya, dialah Allah yang mengatur saya, dialah Allah yang berkuasa atas saya. Allahu Akbar. Saya angkat tangan ini, kata Syekh Nawawi, saya sedang tenggelam dalam lautan dosa. Inilah tempat saya minta pertolongan kepada Allah agar Allah hapuskan dosa saya. Makanya saya angkat tangan. Allahu Akbar. Saat saya bersedekap, yang saya baca ini Al-Fatihah. Setiap kali seseorang hamba membaca Al-Fatihah, setiap kali ayat yang dibaca Allah menjawab. Dari bismillah sampai dengan ayat yang terakhir waladhdallin, itu ada jawaban dari Allah. Ini tata caranya agar bisa juga khusyuk adalah mengetahui apa yang dibaca. PR-nya kalau bagi orang yang belum tahu, harus tahu apa yang dibaca. Jangan sampai majelis kita ini banyak, dengan banyaknya majelis kita terlalaikan. Setan paling demen akan datang dari 4 arah setan itu, Pak. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, untuk mengusir setan itu 2 caranya. 1, ta'awudz,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca itu. Yang kedua, baca basmalah. Basmalah itu punya empat kalimat. Kalau kalimat diterjemahkan 4 kata. Bismi, walaupun baknya ada makna tersendiri tapi disebut satu kalimat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 4. Setan disebutkan dalam Al-Quran, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dia pasti mendatangi kita dengan 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Maka Allah turunkan basmalah untuk mengusir setan. 4 arah dengan 4 kata. Makanya saat kita hadir majelis ilmu, saat kita ingin sholat, jangan pernah lupa minta perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Bahkan Nabi pun pernah digoda oleh setan. Dalam Al-Quran itu diabadikan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau seandainya setan itu membisikkan di telingamu, menggodamu wahai Nabi Muhammad untuk membalas keburukan orang yang pernah melakukannya kepadamu dengan engkau balas keburukan, fasta'idz billah, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita marah, Pak, jangan istighfar dulu. Ada wong ngeselkan hati kita, ini setan datang buat kita mikir, cak mana caranya untuk menjadikan orang ini lemah, untuk menjadikan lawan kita ini kalau jumpa Lembang nak kita goco. Maka kalau kita emosi di jalan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahaladzim, minta perlindungan kepada Allah biar setannya lari, kemudian istighfar. Ini hatinya tenang dengan istighfar, ya, setannya hilang dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kadang kan apa? Kalau emosi itu sudah istighfar masih juga kesel. Masih kesel, Pak, amarahnya masih. Nah, coba lihat, adakah ta'awuz yang dia baca, adakah basmalah yang dia baca. Makanya sebelum istighfar itu astagfirullah, ya, sebelum istighfar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insyaallah amarahnya berkurang. Nah, Nabi Muhammad itu pernah, makanya setiap kali kita ingin digoda oleh setan, tidak lain caranya berlindung kepada Allah. Syaitan itu sifat, Pak. Syaitan itu sifat yang buruk. Jadi ada iblis, ada syaitan, ada jin. Nah, ada 3. Bahasa Quran itu kan ada iblis, ada syaitan, ada jin. 3 ini punya perbedaan. Iblis ini induknya. Kalau ada Adam, ada kita. Kalau ada iblis, ada syaitan. Syaitan ini sifat. Kalau jin ini makhluk. Ada jin kafir, ada jin muslim. Jadi jin ada 2 golongan. Ada jin kafir, ada jin muslim. Setiap jin kafir yang membuat sesuatu perkara buruk, kemungkaran, kekejian, maka dia juga disebut syaitan. Dan manusia bisa disebut syaitan. Sayatikum minal insi wal jin. Makanya kalau ada orang, ya, manusia yang sifatnya melakukan perbuatan buruk, maka orang dulu bilang apa? Kita dengar, dasar setan. Dasar setan nian wong itu. Itu yang disifati adalah sifat orang itu. Karena syaitan adalah kata sifat yang disifati dengan jin yang membuat keburukan. Nah, maka setiap kali kita merasa ada karakter syaitan yang muncul ke dalam diri kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kami ulangi lagi, jin ada 2 jenis. Jin merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Jin ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim disebut jin, jin kafir disebut syaitan. Yang kedua, syaitan sifat yang buruk. Kemudian lagi iblis. Iblis ini induknya, pemimpin. Nah, kalau tuyul
genderuwo, apa lagi? Kalau di Palembang ini kan pocong. Nah, ini jin yang menjelma. Jadi jin ini bisa menjelma jadi manusia. Jin bisa menjelma dengan segala macam bentuk rupa. Jadi genderuwo-genderuwo itu jin. Kalau orang manusia dia punya sifat yang buruk, orang menyebutnya setan. Tapi kalau di Palembang lebih kasar lagi. Kalau memang dia buruk nian, tekaknya dasar belis, bukan lagi setan. Dasar belisnya nuang itu. Berarti laparahnya nuang itu, Pak. Berarti laparanian. Nah, yang disifati itu. Nah, maka oleh karena itu, saat kita merasa ada gangguan setan itu, Pak, innama ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu dua tugasnya. Ya'idukumul faqra, memberikan rasa takut akan kefakiran kepada manusia. Makanya kalau nak bersedekah itu berat, takut kurang. Nak ninggalkan gawian untuk sholat, takut apa? Takut kehilangan pekerjaan, takut kekurangan, takut ini gawian setan. Makanya kalau sedekah itu, kalau kita ada merasa 10.000 atau 20.000 nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian lagi, wa ya'murukum bil fahsya, selalu mengajak untuk berbuat buruk nih setan. Ini setan. Nah, ini gawe setan. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa agama ada dua bagian, ada tarkul manahi, meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian yang kedua fi'lut ta'at, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang semua ini berkaitan dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah tenangkan nafsu kita, Allah jadikan nafsu kita nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak-bapak sebelah kanan atau sebelah kiri atau yang di belakang, boleh. Silakan, Pak. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Sebelah kiri ada pertanyaan, Pak? Sebelah kanan? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.